Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khoir, praktisi hipnoterapi. Ya kawan, kali ini Pak Guru mau jawab pertanyaan tentang santet menyantet. Kalau bicara santet sudah ngeri ya. Oke kawan. Jadi yang dimaksud santet apa kawan? Ya Pak Guru jelaskan secara sederhana saja ya kawan. Yaitu santet yaitu upaya seseorang untuk menyelakakan orang lain tanpa diketahui orang ya. Artinya apa? Ini secara gaib ya, bahasa spiritualnya secara gaib. Ya sebenarnya ada enggak sih Pak Guru santet itu? Ya dibilang ada, dibilang enggak ya. Yang penting kalian menyikapinya secara bijaksana sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Tapi di dalam Islam sihir itu ada ya, gitu ya. Ya, jadi santet atau ain atau guna-guna atau intinya pokoknya hal ini ya, bahasa-bahasa ini sering didengar di budaya Jawa ya ataupun Indonesia ya. Oke, yang pertama ya, santet itu dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama adalah doa ya. Doa itu bisa doa apapun ya. Jadi sesuai dengan niatnya ya, doa. Ya, contohnya seperti apa? Ya ketika kamu mendoakan orang lain itu jelek. Misalnya tak doakan kamu celaka ya. Tak doakan kamu dapat musibah ya. Tak doakan kamu menerima malapetaka dan sebagainya. Ya intinya doa-doa jelek lah ya. Termasuk kalian menyumpahin orang itu termasuk santet ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah secara psikologis ya. Santet secara psikologis ya. Maksudnya apa Pak Guru? Ya. Jadi di mana orang digiring untuk menerima sebuah persepsi ya. Jadi orang itu digiring ya sedemikian rupa sehingga dia memiliki persepsi bahwasanya dirinya disantet atau diguna-guna ya, gitu ya. Nah, santet secara psikologis itu bisa lewat kata-kata ya, bisa lewat simbol itu benda-benda ya, terus bisa lewat auditori atau suara ya. Pokoknya intinya berbau psikologis ya. Psikologis itu ya apa ya, kejiwaan ya atau keyakinan ya. Itu kawan ya. Kan ada ya contohnya ketika kalian itu mungkin ya diantara kalian itu pernah mengalami di depan rumahnya ada bungkusan putih isinya paku, isinya silet, isinya pecahan kaca, isinya hal-hal yang busuk atau hal-hal yang wangi, ada bunga-bungaan, pokoknya simbol lah ya. Itu bisa dilihat visual ya, secara visual bisa dilihat. Itu simbol ya. Nah, siapa yang pernah alami seperti itu ya silahkan komentar ya. Terus yang kedua dengan kata-kata ya. Kata-kata itu misalnya ketika Anda bepergian ke tempat supranatural atau spiritual atau tempatnya Mbah Dukun ya, atau tempatnya Ustadz ya, boleh tidak tahu ya Ustadz bener atau Ustadz gadungan nggak ngerti ya. Pokoknya orang yang memiliki otoritas itu mengatakan bahwasanya kamu ini disalahin orang ya. Ada orang yang mau mengambil suamimu ya. Ada orang yang mau menghancurkan rumah tanggamu. Ada orang yang mau menghabiskan keluargamu ya. Kata-kata seperti itu kawan ya. Jadi ketika orang yang memiliki otoritas mengatakan hal itu, maka secara alam bawah sadar dia akan tersimpan ya. Kalau sudah tersimpan kawan, sensasinya luar biasa ya. Jadi hal-hal yang aneh pasti terjadi ya. Gitu ya.
Nah, itu secara psikologis. Terus berikutnya adalah secara racun ya, racun ya. Racun ini termasuk kejahatan ya. Kalau ini kejahatan murni, tetapi kawan ya, dia dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terselubung. Nah, racun ini ada sebuah racun, sebenarnya bukan racun ya, sebuah zat kimia di mana ketika zat kimia itu diminum atau dimakan dan dia tidak secara jangka pendek tidak merasakan sesuatu ya. Zat kimia itu tidak berasa, tidak berbau ya. Tetapi maaf ya Pak Guru, nggak bisa menyebutkannya ya. Jadi kalau tahu lebih lanjut ya silakanlah datang ke Jogja ya, tempatnya Pak Guru. Nah, kita akan sharing-sharing banyak ya. Intinya racun itu sasarannya adalah di pankreas ya. Jadi ketika zat kimia itu diminum atau dimakan, maka lambat laun sistem kerja pankreas akan rusak ya. Akhirnya gula darah tinggi, sistem metabolisme dalam tubuh tidak seimbang, terjadi penurunan imunitas, sehingga orang itu akan mengalami sakit komplikasi ya, sakitnya bermacam-macam. Nah, ini sangat jahat sekali kawan ya. Ya, gitu ya kawan tentang santet ya. Santet itu seperti penjelasan tentang santet seperti itu ya. Oke, nah, terus gimana Pak Guru? Ya, gimana cara mengatasi apabila kita mengalami ya dari salah satu ketiga tipe itu ya. Oke, ya cara mengatasinya yang pertama ya tentunya kawan ya, kita harus menjadi orang yang baik ya, memiliki akhlak kepribadian yang baik ya, sehingga tidak banyak orang mendoakan diri kita ke hal-hal yang jelek gitu ya. Maka jaga perkataanmu ya. Ya, ini sumbernya ini ya. Jaga perkataanmu, jaga sikapmu, jaga perilaku. Ya, itu ya kawan ya, sehingga kita akan banyak sahabat yang baik daripada banyak sahabat yang jelek ya. Jangan sering membongkar aib orang lain ya. Jadi kalau kalian membongkar aib orang lain ya, entah siapa menyinggung siapa ya, seperti yang ada di internet tuh ya, pesulap membongkar rahasia dukun, wah doanya jelek itu kawan ya. Percaya nggak percaya, doa itu akan sampai ya. Walaupun sisi positifnya ada ya. Ya, jadi intinya kawan ya, ketika kita bisa menjaga perilaku kita, perkataan kita, maka akan banyak orang yang segan ya. Artinya saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi, itu akan damai kawan ya. Ya, walaupun kita benar ya, kalau kita angkuh, kita sombong, kata-kata kita itu kasar, percayalah ya, doa jelek itu pasti banyak sekali ya. Mungkin doa jelek itu ya tidak akan sampai pada diri Anda saat ini karena mental Anda masih kuat ya. Tapi seiringnya waktu kawan ya, ingat ya, bertambahnya usia ya, bisa kita itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan kita ya. Misalnya dari sisi kesehatan kita, dari sisi ekonomi kita, yang akan menyebabkan ya psikis atau kejiwaan kita itu labil ya, goyang ya. Karena namanya doa atau santet itu gelombangnya di alfa ya, maka ya ini kaitannya erat dengan psikis ya, atau jiwa atau keyakinan ya. Maka di ajaran agama kita itu doa ibu adalah doa yang mustajab ya. Nah, contohnya gitu. Kalau kalian nggak percaya doa ya nggak tahu juga ya kalian agamanya apa ya. Intinya gitu kawan ya, cara mengatasinya. Ya, kalau ada kesalahan kalian merasa salah sama seorang, segera minta maaf ya. Dan saling memaafkan itu salah satunya cara mengatasi santet yang tipe 1, yaitu doa jelek ya. Gitu ya kawan. Ya. Bagi kawan-kawan yang pernah belajar sama Pak Guru, lakukan pembersihan diri setiap hari. Ini adalah penangkal yang sangat mustajab ya, sangat manjur. Oke, terus apabila kita itu terkena dari apa ya,
santet yang tipe 2 yaitu psikologis ya. Ya sebenarnya ya kalau kamu bisa mengatasinya ya sih tidak ada masalah. Kalau ada barang ya sudah, barang-barang yang jelek yang dibuang di halaman rumah kita ya sudah disapu saja ya, disapu saja. Tetapi kalian harus memiliki keyakinan ya. Setidaknya kalian memiliki guru pembimbing, guru pendamping untuk konsultasi ke hal itu ya. Mau nggak mau kalau kamu nekat ya tanpa berdasarkan ilmu sama saja kawan ya. Psikismu nanti kena ya, psikologismu akan kena. Nah gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum bisa mandiri, silahkan cari guru yang pas, yang bisa membimbing kalian ya, memberikan ilmu-ilmu sehingga kalian tidak terancam oleh santet psikologis ini ya, gitu ya kawan. Tapi bagi kalian yang kuat ya sudah, kalau nggak percaya ya sudah dibuang aja gitu. Itu juga boleh ya, itu juga boleh ya. Tetapi ya manusia itu ada sisi keyakinan ya. Diakui tidak diakui santet itu saya kira masyarakat Indonesia mengakui ya. Walaupun tidak meyakini secara penuh, tetapi mereka pasti pernah mendengar hal-hal tentang bahaya santet. Itu ya kawan ya. Terus untuk menghadapi santet yang tipe ketiga, racun ya. Jadi bagi kalian yang pernah disalahin dengan sistem santet ketiga ini ya, ini karena ada reaksi fisik, lebih baik kalian konsultasi ke dokter ya. Karena apa? Organ-organ fisik yang diserang ya. Gitu ya kawan. Ya, gitu aja kawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Apabila bermanfaat silahkan di-share. Apabila tidak bermanfaat ya abaikan saja ya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah kedepannya kita akan bahas. Oke gitu aja kawan. Terima kasih dari Pak Guru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.